Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mujib Haikal dengan nomor induk mahasiswa 12130300099 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 2. Saya di sini akan mereview mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 yang diampu dengan Bapak dosen Lutfi Fahrul Rijal SSY MH. Baik, untuk materi yang pertama yaitu asal mula negara. Asal mula negara itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori kekuatan. Para ahli sejarah atau para ahli sejarah mengatakan negara adalah alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Negara hadir karena kepentingan modal atau bisa disebut dengan kaum borjuasi. Negara karena hukum organis itu menurut Otto van der Gierke. Adapun menurut Karl Marx dasar ekonomi, negara hadir karena kepentingan pemodal kaum kuat menengah ke atas untuk menertibkan masyarakat. Adapun menurut Harold J. Lasky, sistem produksi, bahwa negara itu hadir ada sistem produksi. Menurut Leon Duguid, adanya power flow atau kekuatan yang sangat kuat lah. Yang kedua itu teori positisme. Menurut Simon dan Agus Comte, bahwa asal mula sebuah negara ada hadir karena keterdesakan sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau perundang-undangan. Kehadiran negara diharapkan mampu berkontribusi menertibkan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada teori modern. Menurut Kranerbuk dan Logeman, negara ini adalah kekuasaan di mana dia memiliki bangsa. Adapun yang keempat itu ada abad pertengahan. Abad pertengahan itu ada pra-renaissance dan pasca-renaissance. Asal mula keberadaan negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat. Konsep atau dominasi kekuasaan didominasi oleh agamawan, contohnya di Perancis. Dianggap memiliki kewenangan lebih, maka terjadilah Renaissance. Adapun lenyapnya sebuah negara, yang pertama itu ada organis atau organisasi. Sebuah negara akan hancur lenyap oleh perang dan kehabisan sumber daya yang dimilikinya dan tidak mampu mengembalikannya. Akhirnya pertempuran lah. Selanjutnya, bencana terjadi di suatu negara dan negara tak mampu memulihkan keadaan di negaranya sendiri. Akibatnya kondisi negara akan diserahkan kepada negara lain. Yang kedua itu ada anarkis. Adanya pemberontakan. Satu gangguan berasal dari dalam negara itu sendiri. Anarkis yang bersifat terorisme, faktor eksternal. Jika negara tak mampu menstabilkan pemberontakan dan terorisme, maka negara akan hancur. Lenyap semoga adanya Marxisme, bahwa pemberontakan kaum proletar direbut pada kaum pemodal atau borjuasi atau borjuis. Jika tidak dikendalikan akan lenyap sebuah negara. Yang keempat itu ada mati tuanya negara karena usia dan kehilangan unsur pembentuk. Jika tidak bisa dikondisikan sebuah negara tersebut, wilayah banyak memisahkan diri dengan negara tersebut, maka unsur tersebutlah hilang, maka negara tersebut akan hancur karena tidak memiliki unsur pembentuk dalam sebuah negara. Melanjut kita pertemuan yang ke-10 yaitu tujuan dan fungsi negara. Ada teori Lord Sang, teori yang lahir dari Cina atau bisa disebut Classic of Chinese School of Law. Berpandangan negara yang kuat adalah negara yang muncul menciptakan negara yang adidaya secara eksternal atau dari luar. Negara kuat adalah negara kuat, rakyat lemah. Tujuan teori ini untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri. Adapun menurut teori Niccolo Machiavelli, menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman. Tujuan sebagai negara adidaya yang kuat, bagaimana membuat rakyat tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Adapun menurut teori Dante Alighieri, bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, mempositifkan agama di bawah kendali negara. Adapun menurut teori John Locke, sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Itu tujuan dan fungsi negara yang bagian kedua. Menurut teori Immanuel Kant,
Tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya, teori ini memberikan hak kepada warga negara atau masyarakat mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, adanya hak dan kebebasan warga non diskriminatif. Dan ada pandangan paham sosialis tidak jauh berbeda dengan Immanuel Kant. Namun sosialis lebih menekankan aspek sosialnya. Jadi keberadaan negara bertujuan dan berfungsi bahwa bagaimana menciptakan sifat non-diskriminatif dan sifat kesamaan yang berkembang di masyarakat. Sehingga tidak ada kelas sosial di masyarakat itu sendiri. Contoh seperti non-diskriminatif dan kesamaan. Adapun dari pandangan paham liberalis kapitalis, pandangan ini menegaskan bahwa bentuk antitesis sosialis, di mana paham ini menghendak adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada individu yang menghuni negara tersebut, sehingga ia lebih mengarah pada aspek individualis. Karena ada adagium yang berkata, yang kuatlah yang menang, yang lemah yang kalah. Nah, negara yang menganut teori ini adalah Amerika. Nah, ini sebagai antitesis sosialis dan ini pun sebagai individualis lah. Adapun menurut pandangan sosialis demokrat, antitesis terhadap kapitalis, ada jaminan kesejahteraan. Negara hadir untuk menghadirkan jaminan dan kesejahteraan kepada negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Ini untuk antitesis kapitalis, jaminannya kesejahteraan. Melanjut pertemuan ke-12 yaitu tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan susunan negara ini lebih membicarakan mengenai sistem kondisi negara tersebut, di mana bagaimana pemerintahan menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara tersebut. Nah, bentuk lebih ke model era bagaimana menjalankan kekuasaannya. Adapun sistem pemerintahannya, mekanisme bagaimana menjalankan kenegaraan dalam negara itu sendiri. Secara umum, negara terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada negara kesatuan atau bisa disebut dengan United States. Adapun indikatornya yaitu vertical management model seperti Inggris dan Jepang. Central representative modelnya atau contohnya seperti Spanyol dan Denmark. Yang selanjutnya itu ada unification model yaitu seperti Belanda. Yang terakhir itu makeshift model seperti Prancis. Adapun karakternya adalah satu konstitusi yang berlaku. Kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat bersifat sentralistik. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Adapun yang kedua itu negara serikat atau bisa disebut United States. Adapun indikatornya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua itu keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya yaitu satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Ada terikat negara, ada negara serikat, ada serikat negara. Yang kedua itu kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Yang bisa disebut kewenangan bersifat eksklusif. Susunan pemerintahan kewenangan untuk menetapkan perpajakan kebutuhan kerja sama amat maksimal. Yang selanjutnya pertemuan ke-13 yaitu tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Ada 4 kategori aspek pemerintahan. Yang pertama itu autokrasi. Bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun ia memiliki kendali sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Nah, yang kedua itu ada oligarki. Sekelompok orang yang menguasai negara tersebut. Yang ketiga ada monarki, bentuknya tunggal berbentuk kerajaan. Adapun yang bentuknya ada republik, pemerintah yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara umum. Adapun bentuk negara menurut Aristoteles berdasarkan bentuk sempurna dan bentuk kemerosotannya. Ketika monarki itu
bentuk sempurna, maka dengan bentuk kemerosotan despoti atau tirani negara. Yang kedua itu aristokrasi, dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki, plutokrasi. Adapun politea, pemerintah kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Menurut Sailus, teori monarki kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Adapun holokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintahkan secara bebas dan bersama. Dan demokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Oligarki, kekuasaan yang dipegang beberapa orang yang berkepentingan. Adapun yaitu aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang dan berkepentingan, biasanya masih bersifat profesional dibanding oligarki. Yang keenam itu ada tirani. Pemerintah dipegang satu orang dan sewenang-wenang serta sangat buruk bertindak secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Adapun sistem pemerintahan menurut Mahmud MD, Dr. Sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Itu ada yang kedua itu sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Adanya pemerintahan presidensial, adanya kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Nah, eksekutifnya pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Ketika ada menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat ada eksekutif dan legislatif sama-sama kuat atau sejajar. Yang kedua itu ada parlementer atau parlementer. Yang pertama itu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua itu pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Yang keempat itu kedudukan eksekutif lebih rendah bergantung pada parlemen. Ya, untuk pertemuan yang ke-14 yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno autos, diri, dan kratos, kekuatan. Maka jika digabungkan, autokrasi adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri atau individualis. Kedua, negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat atau pemegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, militer. Nah, autokrasi berbeda dengan demokrasi. Jika autokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh semua orang. Dan dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Nah, demokrasi modern dianut oleh Indonesia. Demokrasi berbeda dengan autokrasi. Bahwasannya demokrasi ini adalah semua orang berhak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadikan dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Maka kepentingan umum atau masyarakat sangatlah diutamakan. Untuk pertemuan yang ke-15 yaitu pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger ada yang langsung. Nah, pemilihan para penguasanya secara langsung. Ada pembagian hak penguasa, upaya mengurai supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang ketiga ada kontrol yuridisiaril. Yang kedua ada penambahan penguatan kekuasaan pihak yang diperintah. Masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang penguasa dalam menunaikan kekuasaannya. Yang ketiga ada pengendalian kezaliman kelama-lamaan pihak penguasa dari masyarakat. Nah, ada pengendalian, ada internal, ada eksternal. Adapun trias politika. Nah, Perancis pada abad ke-16 dikembangkan beberapa aspek, yaitu ada fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan atau penegakan. Nah, adapun John Locke mengatakan bahwa adanya legislatif,
eksekutif, federatif. Yang ketiga itu adanya Montesquieu pada tahun 1748 mengatakan bahwa tradisi politika ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, pembeda dan tugas kewenangannya. Pertama itu eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application portion. Nah, ada di eksekutif itu adanya presiden atau kerja pemerintah. Adapun dari legislatif, kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making foundation. Nah, legislatif bisa diisi dengan DPR. Yang ketiga itu yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, ini yang tugasnya seperti kehakiman. Mungkin cukup sekian materi review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.